Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa law karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba huda. Amma ba'du. Qala ta'ala fi suratul Furqan ayat 43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu fa anta takunu 'alaihi wakila. Am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw ya'qilun bal hum inhum illa kal an'ami wa bal hum adallu sabila. Napa? Alam tara ila rabbika kaifa maddadh-dhilla. Terus walau syaa laja'alahu sakina summa ja'alna syamsa 'alaihi dalila. Terima kasih. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Monggo kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Hanya Allah yang berhak untuk dipuji, pemilik segala nikmat dan pemilik alam semesta yang maha dahsyat ini, yang masih tetap memberikan rahmatnya kepada kita semua, sehingga sampai hari ini kita berikan panjang umur, diberikan kesehatan, dan yang ketiga kemauan untuk hadir dalam kajian Islam. Sempat dan sehat ini dua hal yang penting. Sempat enten, sehat mboten enten mboten dugi. Sehat enten, sempat mboten enten nggih, mboten dugi. Sempat sehat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, nikmatani mabunun fihima katsirun minan nas. Jadi ada dua nikmat yang kebanyakan manusia itu dirugikan gara-gara dua nikmat. Nggih, makanya sing akhirat sing akeh penyesalane karepe njaluk balik to. Tapi yen lapo lho. Jaluk balik, wis gak iso balik. Aja nyacak ana akhirat. Kait mati ae gak iso balik. Ya, apa maneh wis ana akhirat wis morai surat 35 ayat 36 37. Napa niku nyacak? Surat 35 ayat 36 37. Iku ana kono kait jaluk balik. Dipaido ambek Gusti Allah. Ya, napa? Surat Fatir ayat 36 37. Pun sing oleh dan orang-orang yang bagi mereka neraka jahanam mereka tidak dibinasakan hingga mereka mati dan tidak diringankan dari mereka azabnya. Terus? Berikanlah kami malas untuk orang yang kafir, yang sangat kafir. Ya, terus? Mereka berteriak. Oh, mana? Terus? Katakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir? Yeah. Padahal kerajaan kepadamu seorang pemberi peringatan, maka rasakan azab kami dan bagi orang yang zalim tidak ada seorang penolong pun. Niki. Jadi karepe njaluk balik men saged.
Pemane umure 96. Ya. Muni 96 wis seru wong. Berita rong dina TV kok isine sak Elizabeth tok ae. Ayo. Umur gak tanggung-tanggung 96. 96 arek gak kenal bismillah belah wah soro niku. Ya. Jadi nek isa umur sing dawa tapi sing isine akeh. Khairun nas man tala umru wa hasuna amalu. Kata Rasulullah SAW, sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang usianya dan banyak kebaikannya. Nah, inilah yang kita harapkan kita semua, karena semakin panjang usianya dinyatakan Nabi semakin baik, tapi isinya ya harus banyak kebaikannya. Ya, lah niki kajiannya sakderenge kajian terusan niki. Kula perlu ngelingaken bahwa napa sing kula sampaikan kira-kira antara 19 sampai 20 ayat itu sudah bisa dikesimpulkan, mboten usah ditafsiri, ya, dan itu adalah pembinaan individu umat Islam. Ya, saya nyacat sampean catatannya jangkep. Pokoknya kabeh niku antara 19 sampai 20. Ya. Niki kanggone wong sing anu ndi Pak Muslim. Mang temen Pak Muslim. Oh niki Muslim. Nggih. Mboten niki nek wis jangkep Pak nggih. Niki kula hitungi sing nyacat. Nek sampean enggak ada tulisan pokoknya padha ayat ini. Artine jangkep jumlah niki kira-kira 20 ayat, minimal 19. Nggih. Niku pun diambil kesimpulan karena ayat ini muhkamat, bukan mutasyabihat. Muhkamat itu artinya yang jelas, tegas, mudah dipahami artinya. Nggih. Niki sing harus disimpulkan. Ini untuk internal pembinaan intern umat Islam. Nggih. Pertama ngeten. Kan kula nek ngarani definisi takwa niku ayatnya paling enggak 3. Nggih. Mriku surat 3 ayat 102. Umum pun niki apal masih gak ustad apal. Ya. Enten sampean. Nek enten kena anu. Gandengan niku nggih surat 33 ayat 33 34. Berarti pun 3 ayat niki. Ya. Nah, 3 ayat pun. Niki masalah takwa. Tapi nek takwa niki selama ini nek diartikan bimtisali awamirillah wastina binawahi mboten salah. Cuma saeling kula ket mulai tahun swidak kula sekolah nang Malang niku. Nggih krungu khotib niku ngoten niku. Areng sing diwacana maneh walau anna ahlal qura amanu wattaqala fatahna. Niku mesti ket biyen cuma ket mulai tahun swidak sampai sakniki kok gak makmur-makmur ngoten lho. Sing teko ndukur gak berkah, sing teko nisor gak berkah isine. Ya beda tapi bencana isine. Ya, kok gak leren-leren. Ya. Hai takwa ini ngoten saleh nek takwa bimtisal awamirillah wasira binawahi praktek umat ini niku pokoke sadat, salat, poso, zakat, haji, rabi pun ya. Sampai Pak Muslim takon, "Nang nggih mongso Pak? Wis kaji pindho, salat, Jumatan rutin, poso rutin, zakat anu. Gara-gara loro nih, loro utawa telu gara-gara loro. Iku gak jaminan masuk surga." Ya. Nah, jadi nek kula sampean misale berpegang pada Al-Qur'an niku enten syarat 5. Sapa sing siap nulis iki? Apalah sampean? Syarat 5 surat 6 ayat 92. Ya. Terus surat 4 ayat 82. Jadi paham Al-Qur'an. Nomor 3 mengambil pelajaran. Surat 38 ayat 29. Nomor 4 terus tadabbur Al-Qur'an surat 47 ayat 24. Mari ngono ke syarat kelima diamalkan Quran surat 6 155. Oh niki kabeh pinten pun 1 2 3 4 5 ayat pun 5 ambek wau 3. Nah terus melakukan kesalahan ini kalau tambah situ. Jadi nomor 1 kesalahannya apa? Benci Al-Quran. Surat apa? Ayat pinten? Loh, keliru sih.
48. Walaqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Mari ngono yang kedua, gak ngereken Quran. Surat selawe ayat 30. Kalau tambah situ ungkas berpaling dari Al-Qur'an. Napa berpaling? Niki sing mboten katut cake. Berpaling niku surat 23 ayat 71. Walau ittabal haqqu ahwa'hum surat 23 ayat 71. Walau ittabal haqqu ahwa'hum la fasadat samawati wal ard bal atainahum bi dzikrin fa hum an dzikrin mu'ridun. Niki. Ya, tambah niku. Ya. Dadi wis benci nggih, gak ngereken Quran, berpaling dari Al-Qur'an. Ya. Lah akibate nggih, akibate enten telu. Siji koncone setan, surat napa? Nggih, 33 ayat 36 37. Terus hidupnya sengsara. Loh, surat Toha 124 sampai 126. Margono yang ketiga, amalnya tidak ditimbang oleh Allah, surat 18 ayat 103 sampai 106. Kira-kira jumlah ini kira 30 ayat. Ini sudah satu kesimpulan. Pokoknya sapa ae sembahyang rutin, jamaah rutin, Jumatan rutin, puna rutin-rutin tok pokoke. Haji ping pindho, margono ya zakat nggih, tapi dosa telu niku wau. Ya, kesalahan telu niku fatal berarti. Jaminan masuk surga tidak ada. Pun niki adalah kesimpulan dari pertemuan yang pertama niki. Sekarang ganti yang kedua niki adalah bagaimana umat Islam terhadap orang luar. Ya, Islam terhadap orang luar. Nah, Quran memberikan informasi pertama nggih. Kalau sampean kan mungkin yang sing mboten ngerti bahwa Yahudi dan Nasrani itu kerjasama bersatu. Jadi Yahudi Nasrani bersatu, Pak. Ya. Surat niki Quran sing ngomong. Surat Al-Maidah ayat 51 52. Nah, niki coba sampeyan waca iki. Al-Maidah 51 52. Bun. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara auliya ba'dum auliya ba'd. Apa? Orang-orang yang beriman telah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman. Nggih. Mereka satu sama lain saling melindungi. Nggih. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Nggih. Nah, sing nyidek ayat 52. Iki wong munafik niki. Maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit segera mendekati mereka, Yahudi dan Nasrani. Alasane? Saya berkata, kami takut akan mendapat bencana. Semoga Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasulnya atau sesuatu keputusan dari sisinya, sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka sia-siakan dalam diri mereka. Nah, niki pas nek ayat saniki pas. Kuwabe gak ana wongane adot ke Amerika. Alasane ngeten, ngawur ae adot ke Amerika, leger kawak dhewe lho ngono. Niki persis unine Quran niku. Ya, niki satu. Terus yang kedua, informasi yang diberikan oleh Allah, orang munafik nggih bersatu sama-sama munafik ya, Pak. Surat 9 ayat 67. Orang munafik bersatu juga sama munafik ya. Surat 9 ayat 67. Sudah ketemu? Nggih. Nah, iki nggih, fasik itu artinya kharijun ani ta'ah. Ngerti Islam tapi keluar dari taat. Nggih. Terus
Sing nomor telu, orang-orang zalim nggih bersatu pada zalime. Surat 45 ayat 19. Ini ayat 18 fastamsik billati ukhia summa ja'alnaka ala syari'atin min al-amri wattabi'a wa la tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun. Niku ini ayat sing 18. Sing 19 surat 45. Napa? Siapa orang yang enggak ngerti, kamu ikuti syariah, aja diwarasan iki. Nyanyian sing bendina muni ini aja dinut. Akeh wong apal. Oh, mboten niku. Ya para kanca, priya wanita, aja mau ngaji syariat bloko tembe mburine bakal cilaka. Aja nganut iku, sampeyan nganut iku gak apa-apa kan. Sampeyan takon dalile niku. Ya. Ah niku nggih. Jadi ayat 19 sing munine ya napa? 18 sing kau fastamsik summa ja'alna kala syariat min amri fattabiha. Terus wallahu waliyul muttaqin. Ya, jadi orang zalim sama zalimnya saling melindungi. Ya, pun. Terus yang keempat, wong kafir. Niki bersatu gian. Surat 8 ayat 73. Waladzina kafaru. Nggih. Yaitu saling melindungi. On. Saniki wong sakmono kae bersatu niki sampean kan kira-kira ngene. Iki informasi ini Allah. Cuma kari ngene ngandel apa gak ngandel? Ya napa? Niki informasi Gusti Allah. Gusti Allah kan roh apa jerone ati ya. Ya, innallaha alimun bidzati sudur. Wadah sak Quran kira-kira 15 ben niku. Ya. Allah tahu dadi kula sampe ndika informasi, hati-hati lho wong Islam ya. Yahudi Nasrani bersatu. Ya. Kemudian munafik bersatu. Kemudian orang zalim saling bersatu. Orang kafir saling bersatu. Nek kula sampe enggak bersatu, legrek iki. Ya, lah. Mereka bersatu ini tujuannya apa sih tuh? Tujuannya surat 9 ayat 32. Surat 9 ayat 32. Nah, ini dibaleni malih nggih surat 61 ayat 8. Yuriduna yutfi'u nurallah bi afwahim wallahu mutimmu nuri walau karihal kafirun. Ya. Baleni malih niku. Jadi tujuan mereka niku ajane intine. Soalnya napa sih Pak? Pertanyaannya gampang mawon. Apa sih kok gak seneng ambek Islam niku? Napa jawab Pak Aris? Nggih, intine pokoke gak iso nuruti nafsu, nek melok Islam sorot tok. Gak usah ngenteni wong njaba, wong njero Islam dhewe niki, wong munafik sampean gak kenemen. Pokoke ambek aturan Islam gak seneng. Soalnya kehidupannya terbatas. Ya, terbatas napa? Semua nafsunya harus tunduk kepada Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Seseorang di antara kamu tidak dikatakan imam sehingga hak nafsunya tunduk kepada apa yang kebawa. Lah niki sing mereka seneng. Napa upayane tutuk mriku tok? Mboten nek ana ucapan radikal sampai wakil presiden untuk mengatasi radikalis sama ekstremis kita harus menata organisasi secara teratur. Tempun dialamati radikalis sampai ekstremis itu. Masuk alamat liyane. Mboten kira-kira
Alamate mek mriku tok. Ya, gak seneng Yahudi Nasrani. Padahal Yahudi Nasrani padha gak cocoke. Tapi begitu berhadapan dengan Islam, bersatu, Pak. Cuma ngeten iki wong Islam ya akeh sing ro napa akeh sing gak ro. Napa? Mboten mungkin yo gak ro. Ya, misalnya gak pelajari Quran mboten semerah. Ya. Napa? Napa nih? Oh, mboten wis dilebono neraka nae. Ya. Tapi enten kata-kata wa ya'ballahu illa yutimma nura. Walaupun mereka ingin memadamkan cahaya Islam, Allah tetap tidak mau. Untuk menyempurnakan ajarannya, walaupun orang kafir enggak senang. Allah tetap ngoten niku. Ya, lan ngoten berarti ada pendukung. Siapa yang mendukung gerakan dakwah yang memenangkan Islam? Sapa niki? Diserahno sapa? Sampeyan milih wong telu iku. Niki lho sing kula tulis hadis sing arep ngene Sahih Muslim jilid 2 halaman 2. Niki. Ya, an Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min nabiyyin ba'athahullah. Tidak ada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah fi umatin pada umat qabli sebelum aku illa mesti kecuali karena napa lahu min ummati hawariyun. Mesti ada setiap nabi punya hawariyun. Hawariyun itu militan. Setiap nabi yang diutus mesti punya hawariyun. Nabi Musa punya hawariyun, kabeh punya hawariyun. Nabi Muhammad punya hawariyun dan washabun ya'khuduna bi sunnati. Dan orang-orang yang tetap memegang sunnah Rasul, nggih, wa yahtaduna bi amri dan mengikuti petunjuknya. Niku mesti enten. Jadi enten hawariyin, enten klasik kedua, komitmen kepada kebenaran. Niku ashabun ya'khuduna bi sunnati wa yahtaduna bi amri. Baru yang ketiga niki akeh untuke. Sing nomor 3 niki untuk. Sinten? Summa innaha takhlufu. Kemudian sesungguhnya bergantilah, muncullah kelompok mimbadim setelah dua itu khulufun, kelompok-kelompok yaquluna ma la yaf'alun. Ngomong tok tapi gak nglakoni. Nggih, ngomong tok tapi gak nglakoni. Nggih. Wa yaf'aluna ma la yu'marun, malah nglakoni sing gak diperintah. Tanggungan sinten niki? Tanggungan orang-orang beriman ini untuk mengingatkan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Faman jahadahum biyadih." Siapa yang jihad merubah orang yang begini dengan tangannya karena dia punya kekuasaan, fahuwa mu'min, maka dia itu orang beriman. Waman jahadahum bilisani, siapa yang jihad untuk merubah orang yang begini-begini yang ketiga ini dengan lesannya, maka dia adalah mukmin. Terus waman jahadahum biqalbi, siapa yang jihad untuk merubah mereka dengan doa hati, nggak bisa dia tetap mukmin. Cuma walisa wara'a dzalika minal imani habbatu khardalin. Sing gak ngereken blas, enten wong gak ngereken blas niku sak aja gak ngereken. Pakon iman, pakonan pokoke aku sembayang lho ngene ya. Nah, orang yang gak ngereken blas ngilingno ambek kekuatan yo gak duwe, ngilingno ambek lesan yo gak wani, ngilingno ambek ati gak wani. Jare Nabi, orang begini ini tidak punya iman sedikit pun, walaupun sebiji atom tidak ada imannya. Ustaz, apa sih dimaksud yaf'aluna ma la yu'maru itu ashabul bid'ah, ashabul bid'ah? Ya bisa saja. Termasuk sahibul bid'ah mungkin. Ya, lah apa? Melakukan sesuatu yang tidak disuruh. Malah melakukan sing disuruh gak dilakoni. Contohnya ampun kada. Dadi wong Islam niki sing akeh sing ngontok nih. Niki kalau bahasa hadis kalau kita lihat di Sunan Abu Dawud, nggih. Di Sunan Abu Dawud Rasulullah SAW bersabda dari Sauban, nggih, yusiku antatada alikumul umam. Hampir pasti kamu nanti akan dikelilingi oleh berbagai macam umat. Niki wau, Yahudi, Nasrani, orang zalim, kafir, nggih, apa wis nyoba niku mang?
itu mengelilingi kamu, kama tatada al-uklatu ala qas'atiha. Seperti dikelilingi hidangan makan oleh jago-jago makan. Kira-kira napa? Amblas sampean. Tapi Allah tidak membiarkan. Karena Allah tetap mutim nikmatu, akan tetap menyempurnakan. Kalau nanti tidak ada yang menyempurnakan kiamat. Karena Islam itu bahwa nggak ada ngoten, harus kiamat niku. Ya, nah ini mesti ada orang yang militansi itu ada. Makanya militansi diomongnya ambek wong-wong kulona nih, wong kulona Amerika. Amerika nek ngarani kan ekstremis, teroris, radikalis. Pokoknya iku sok kuwabe cangkeme ngoten niku. Lah wong diomongi ngono. Wedi. Lho. Wedi kabeh kan diomongi ngono. Wong wakile presiden wis tadi profesor ini, kiai ini. Wis muni ngene, hati-hati. Kalau kita menghadapi ya harus tertata rapi dalam menghadapi radikalis dan ekstremis. Kira-kira ekstremis sampai radikalis nang ndi sih? Ya. Nang dialamati nang Islam niki. Lho wong jero lho melok ngono. Ya, lah ngene sing gak yaya ya malah ngene. Lho ya wong iku yaya ngongkon ngono ae. Ya, kan delok Quran. Lah niki lah. Jadi sing akeh niku wau. Bagian apa? Bagian nonton. Nah niki. Bareng Rasulullah SAW menyampaikan seperti ini, nggih, takon. Nggih. Rasulullah qala qailun, ada seorang yang bertanya. Amin qillatin nahru yauma idzin ya Rasulullah. Apa jumlah kita itu sedikit Rasulullah? Ya, kok sampai demikian? Apa? Demikian ngeri. Lah apa wong Islam ditawur sakmono kae? Ditawur sakmono kae kok hidangan makan dikepung jago-jago makan. Iki kira-kira jare wong kene sikat amblas habis kan. Wis bersih kosa kasih pokoknya. Ya. Nah niku. Tapi Rasulullah mengatakan, ditanya, apa jumlah kita sedikit? Rasulullah pada saat itu, qala la. Enggak, kamu enggak sedikit. Bal antum yauma idzin katsir. Bahkan kamu pada saat itu jumlahnya kasir, banyak sekali, mayoritas. Walakinnakum kahusa'is saili, tapi kamu tidak banyak seperti napa untuk banjir. Untuk Indonesia ta ndukur sawangane muslim. Ya, sawangane kan muslim koyo napa mayoritas. Mayoritas iku jumlahe. Tapi untuk ya. Terus ini kata Nabi. Nah, sing gak enak terus sing ngeten. Kamu itu seperti buih di lautan. Walayan zi'annallahu min qulubi aduwikum al-mahaba. Dan Allah mencabut rasa takut dalam hati musuh-musuhmu. Musuhmu dicabut oleh Allah rasa takutnya. Kari apa nih? Kari wanine tok. Ya. Tapi sementara walayak difanna fi qulubikumul wahna. Allah meletakkan penyakit wahan dalam hatimu. Mal wahnu ya Rasulullah. Napa wahan ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahatul maut. Cinta dunia, takut mati. Ini penyakit wong Islam. Apa maneh nek ngene wong Jawa ngene, tulisan Jawa ki nek dipangku mati. Yai ustaz kadung dikei nggon DPR depan mati pun. Saged muni bener. Ya. Soalnya filsafat Jawa. Ya, eling kula cek sekolah tahun 55 dadi nek tulisan Jawa nek dipangku mesti gak ono menine. Ya. Sakniki ngoten niku. Ya, budale nggawa ayat kursi tutuk ndukur kecekel kursine ayate roto. Pokoke sing ana ndukur iki ambek ayat tadi roto, mboten saged. Itu prediksi Nabi sudah begitu. Ya, kenapa kok iso cinta dunia takut mati? Cuma dia ini karena apa? Tidak paham isinya Quran. Kok paham isinya Quran, Pak? Akhir nanti ada begini, penderitaan begini. Lho ngaten iku baru do eling dede. Lah nek ngeten iki gak eling ngono e. Enten ngene TV ditayangno akhirat. Betul. Ngene TV enten dah ditayangno akhirat niku.
Sing ditayangne pokok golongane pipi, pupu. Oh ngono-ngono tok. Lah ini gak tambah rusak ya, Bu. Ya, dadi ini umat iki kok ngene. Maksiat kok galen-leren. Oleh galen-leren niku boleh napa? Wong-wong gak arep omonge Allah. Ya gagal Quran ini. Tapi Allah jangan khawatir. Jenenge waya Allah tidak mau. Kalau mereka ingin memadamkan cahaya Islam, Allah pasti menyempurnakan walaupun orang-orang kafir gak senang. Nah inilah mesti enten kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, la tazalu ta'ifatun min ummati, tidak ada henti-hentinya, mesti ada sekelompok umatku yang zahirina al-haq, tetap tegar membela kebenaran. Umatku yang begini, napa? La yahdulu man khadalam, mereka tidak bisa dihinakan siapapun yang menghina. Hatta ya'ti Allah bi amrih, sampai Allah mendatangkan pertolongannya. Niku mesti enten. Ka iso ilang ngoten niku. Nek ilang kiamat, Pak. Ya. Nek ilang kiamat. Lah niki mangkane sing akeh iki, sing akeh napa? Akeh untuke wong Islam. Ya. Padha men ngene perumpamaan ngene pundi? Surat Ra'd 2 ayat 17. Ya. Surat Ra'd 2 ayat 17 napa niku? Perumpamaan kebenaran dan kebatilan. Napa? Apa? Ini karena enggak jelas. Surat apa niku? Anak 217. Surat 13. Sik. Iki gak anak muridku sing suarane buanter iki gak teko ya. Nggih. 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 Ya, Allah berperan antara hak dan batil ngoten niku. Air turun dari langit, mengalir, nggih. Enten sing liwat kali ngene sampai tutup laut, enten sing ambles menisor. Lah sing ambles menisor iku sing kekal. Nggih, sing ngambang-ngambang niku akan hilang. Nggih. Nah, cuma pertanyaannya kedua ngeten. Apa tujuannya mek memadamkan cahaya Islam atau liyane enten? Ya napa kira-kira? Tujuannya hanya memadamkan Islam apa liyane ngenten? Liyane enten. Napa? Ya termasuk dari Al-Baqarah 120. Ya, Al-Baqarah 120. Napa nih sampean waca? Nggih. 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 Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada pelindung dan penolong dari Allah. Ya. Berarti karena Yahudi dan Nasrani tidak rela sehingga kamu bisa mengikuti agama mereka. Jadi tujuannya ngoten. Cek padha mlebu neraka ning ngono lho. Marang ngono Al-Baqarah 217. Napa Al-Baqarah 217? Rada dawa titik niku, napa? Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang berperang pada bulan haram. Nggih. Katakanlah berperang dalam bulan itu dosa besar, tapi menghalangi orang dari jalan Allah, jika kepadanya menghalangi orang masuk Masjidil Haram Nggih. dan mengusir penduduk dari sekitarnya. Lebih besar. Nggih. Terus Akan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. di sana Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai
Lho. Jika mereka sanggup Nggih. siapa murtad di antara kamu dari agamanya, Nggih. kalau dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Nah, jadi berusaha mereka itu bukan sekedar ada percaya Islam. Sing perlu wong Islam bisa murtad. Niku karepe. Ya. Marang ngono surat 3 ayat 149. Al-Imran ayat 149. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mentaati Allah, mentaati orang-orang yang kafir, Oh, sampean baleni Mas. Pada mentaati Allah ngono keliru. maka kamu akan kembali menjadi orang yang rugi. Loh. Munine lah mesti ngeten. Jika kamu mentaati orang-orang kafir ngoten Mas. Oh nggih, asa mentaati Allah ngono keliru. Ya. Mangane Gusti Allah ngelingno Ali Imran ayat 118 sampai 120. Ngeten gak ngreken basa mung sing duwe negara gak ngreken blas. Ya. Surat 3 ayat 118 sampai 120. Napa? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan teman orang-orang yang di luar kalangan musuh seagama sebagai teman kepercayaannya, Nggih. karena mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. Nggih. Mereka mengharapkan kehancuran. Nggih. Sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka dan apa yang tersembunyi di hati mereka. Nggih, terus Di hati mereka lebih jahat. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami jika kamu mengerti. nggih, terus ni sore. Inilah kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukaimu. Nggih. Dan kamu beriman kepada semua kitab apabila mereka berjumpa kamu, mereka berkata, Assalamualaikum. Amin aman. Terus dan apabila mereka menyadari mereka memiliki loh. Pun menyadari teko kene gak ketok iku. dan apabila mereka menyendiri, Loh. mereka menggigit ujung jari karena marah dan dengki. Nggih, terus Dan dengki kepadamu. Katakanlah, matilah kamu karena kemarahanmu. nggih. Sungguh Allah Maha mengetahui segala isi hati. Nah, mari ngono kali situ. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedia. Nggih, dadi nek kono kene api kono syukur. Tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Nggih. Jika kamu bersabar dan bertakwa hati, daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun. Nggih. Sungguh Allah Maha mengerti segala apa yang mereka kerjakan. Lho, dadi ngeten iki Bang sakjane. Wong Islam kudu akeh ro. Nah, akeh sing gak ro ya napa kira-kira? Sapa mbela Islam iki? Ya, padahal Allah menjamin nanti pun kula sampaikan. Jadi kalau kita itu mau nolong agama Allah, dijamin oleh Allah. Ojo kuwatir. Ya. Jamin Allah niku nomor 1 sing tau nulis sapa niku? Surat napa? Paling enggak 6 iku, nek enggak 7. Napa? An-Nisa 141. Ngarepe isine wong munafik nek mukmin menang dhek melok dum-duman, nek wong kafir menang dhek melok dum-duman. Terus petite niku jaminan. Derek ketemu tangan golek ngene. Surat 4 ayat 191 masa iki. Nah, nggih. 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 Dan ini Gusti Allah muni wala yaj'alallahu lil kafirin al mu'minina sabila. Allah tidak akan memberikan jalan bagi orang kafir untuk memusnahkan orang mukmin. Itu tidak mungkin. Berarti ada jaminan. Yang kedua, surat Yunus 103, surat 10.
Dijamin Gusti Allah jika percaya. Kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Demikianlah menjadi kewajiban kami menyelamatkan orang-orang beriman. Ya nama nanti. Demikianlah kewajiban kami untuk menyelamatkan orang yang beriman. Mana buri ini surat haji ya? Surat haji ayat 60. Surat haji ini surat 12. Ayat 60. Yaitu orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, Tuhan kami dialah Allah. Seandainya Allah tidak mau keganasan sebagaimana manusia dan sebagainya lain, Tentu. telah dirobohkan biara-biara Nasrani, Nggih. gereja, rumah-rumah ibadah yang mulia, orang Yahudi dan masjid-masjid di dalamnya banyak disebut nama Allah. Nggih. Allah pasti akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Sungguh Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Surat 30 ayat 67. Jadi kalau sama gelap maca-maca ngene, sisi kendel. Nek kata maca ngono. Soprek kan bolone. Diwasu kan bolone ae. Bolone malaikat. Napa? Surat 30 ayat 37. Dan sungguh kami telah mengutus sebelum kamu Muhammad beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang utuh. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa dan merupakan hak kami untuk menolong orang-orang yang beriman. Niki. Jadi enten diartikan merupakan kewajiban kami untuk menolong orang beriman. Marang surat 30 ayat 51. Surat Al-Mu'min. Sesungguhnya kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan Nggih. pada hari tampilnya para saksi hari kiamat. Niku. Terus situ guys, surat 7 surat 37 ayat 7. Surat 47 ayat 7. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan menumbuhkan kedudukanmu. Mosok jaminan bolak-balik ini dibolak-balik ini wonge gak kendeli ya apa sih? Sampeyan Indonesia kendel, nyampaikan Islam kendel. Secara konstitusi Indonesia dijamin. Ya. Sampeyan mosok mboten hafal pasal 29 ayat 1 ayat 2 UUD 45. Pak Matris, pegawai hafal biasanya. Napa? Loh, pegawai kok gak hafal. Enggak, mesti ini kan pegawai hafal. Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 1, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2, negara menjamin setiap warga negara meyakini mengamalkan sesuai dengan agama keyakinan. Ngono gak wani. Gara-gara corona kula ngomong napa tulisan ngene napa dekek ngene pinggir napa gantungan anu Masjid Al-Furqan ya. Iki sampean sing kreno ae ganti Quran ae. Quran sing iso nyelesekno. Ngono malah diprekno gak oleh ngaji. Iya Pak Soleh gak melok ngadepi polisi. Awak dhewe sing lha bener sih. Iki sampean ninggirno ae. Jadi wajib cuci tangan. Marang ngono pakai masker. Marang ngono napa mawon ya. Kula marah iki sampean ninggirno ganti Quran. Tak dudono ayate. Ngono marang telepon bengkel. Jumat ditelepon. Ustaz niki giliran engken jenengan anu. Oh insyaallah marang Sabtu anu Ustaz mangke jadwale jenengan anu bareng joke kate anu malam Minggu. Niku Ustaz terus tiang-tiang prairie. Oh nggih gak apa-apa. Dianggap gak bisa nyelesaikno anu. Nah kula seluruh persoalan hidup itu Pak, penyelesaiannya di Al-Qur'an. Sing ngomong Rasul. Saking ngomong mboten yakin. Enggak, kayak Arab Saudi. Nggone Quran. Arab Saudi nggone Quran. Tapi ambek surat An-Nur 55 mboten purun. Karep itu kaya niku wau Yuliana. Ya. Mboten, sampean dijanjikan Gusti Allah surat Nur ayat 55. Mosok gak yakin ngoten lho.
Wong Indonesia akeh sing blesen niku, Pak. Akeh sing fasik kowe. Cekeli tok wong. Napa? Cekeli. Ngomong apa cekel. Sinten mboten nyekel, kano. Nah kula muni Al-Qur'an ngene sing muni Qur'an sampean gak cocok ambek eling sampean suwek ae nek wani wis. Lho ngono. Muni ngono gak wani, muni jaminan hak jane. Ya, kula nanti paran polisi mriki asar-asar iki. Asar-asar apa polisi? Sak montor mono ayu sing gak mrene Pak Seken to. Soale Pak Seken nate ngimami mriki. Kabeh mrene komandan sak wakil sampean. Mriki. Ada apa, Pak? Oh iya, ini saya informasi viral di Polres Darjo bahwa sampean ini meminjami HTI untuk mengadakan pengajian di sini. Terus sampean tahu kegiatannya? Ya enggak tahu. Sampean saya beritahu toh. Sekarang misalnya HTI itu kan organisasi dibiayai oleh pemerintah. Tapi orangnya tobat menjadi orang beriman, pinjam tempat sini untuk ngaji. Ini boleh apa enggak? Ya. Yang kedua, umpama sampean saya gambarkan, PKI itu dilarang oleh pemerintah. Terus wonge tobat dadi wong iman, pinjam masjid di saya, minta ngaji, menyelenggarakan pengajian, saya ngelarang apa wong ya ndak Pak Ustaz. Ya ndak larang, saya juga enggak ngelarang. Ke sini hati wis mon kan tulisane iku hati kan ngono ya ngaji tok. Nah, saya malah menjadi pendahulunya untuk melakukan pengajian, terus saya tinggal ke sana. Terus mulai marah jadi wong-wong disoal diparani polisi. Ya gak mau pun diparani, marani tok ae. Njaluk genain. Lah kula genano, nek kula bicara organisasi mohon maaf Pak, enten pengurus NU, enten pengurus Muhammadiyah ada. Kalau saya bicara ini tidak bisa, saya hanya bicara kompetensi saya bicara Islam. Kalau saya bicara Islam itu insya Allah bidang saya. Oh ya Pak Ustadz, ya semua boleh kemarin. Lu kalau lama masuk Senin sih. Nah inilah kelemahannya wong Islam. Makanya ini kalau wacana donga, kalau tulisnya donga, kalau ngambil donga dari Rasulullah SAW, kalau sampean ini Bang kan dari semboyan 5 itu syahadatul muslim khamsatun, siji Allah ghayatuna, ridho Allah tujuan hidup kami. Ya, apa lamun? Surat apa? Loh. Al-Baqarah ayat 207. Ya, bareng ngono yang kedua, Ar-Rasulu qudwatuna. Rasulullah teladan kami. Surat Al-Ahzab ayat 21. Yang ketiga, Al-Qur'anu dusturuna. Al-Qur'an adalah undang-undang hidup kami. Surat ya 43, 44. Yang keempat, al-jihadu sabiluna. Jihad adalah jalan hidup kami. Ya. Saat ini kalau takoni swarga ndukur ta nisor? Ndukur itu perlu jihad apa aras-arasen ae? Sama nang swarga gak jihad, ngipi. Ya. Nek wong takoni aras-arasen ini gak ono nggone swarga iki gak ono. Wonge jihad-jihad tok. Nek mboten jihad gak iso. Ya. Mesti ngoten. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Nggih. Lah Gusti Allah gak nrimo wong aras-arasen. Nek aras-arasen iki Pak nggih. Nek darkun niku nek bahasa Arab, darkun niku jarokat itu undak menisor. Niku ada jihad mboten? Kok eling jaman Pak Lurah Modok niku. Wak sithik dikon poso nunggu lambene sumur. Sewenge bisa keturu, Pak. Lah kon nunggu ngene bature sumur e. Ayo nyaca apa ngantu jelongop, ya. Lho ngono biyen. Nek nang swarga, Pak, sampean gak jihad, gak iso. Ya, lah disinilah perlu minta supaya kita itu jangan sampai dadi wong aras-arasen. Di samping aras-arasen niku kula tulis pisan, cek kula sampean ojo dadi wong pekun. Ya Allahumma inni a'udzubika hammi wal hazan wa a'udzubika ajzi wal kasal wal bukhli wal jubni wal haram wa a'udzubika min ghalabati dan wa min qahri rijal. Niku kula wacana niku sampeyan njaluk ning Gusti Allah cek aras-arasen. Sebab nek wong swarga niku mboten enten kata-kata sembahyang pengira
cek rasa-rasen. Oh, gak payu. Ngene swarga gak payu ngrasa-rasen iki. Ya, isine wong semangat tok. Ya, sampean golek sing jalanan swarga mesti di samping cerdas, semangat. Nek mboten cerdas mboten Pak. Karena Rasulullah SAW mengatakan al-qaisu man dana nafsa wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang sanggup mengendalikan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, berbuat sesuatu yang bermanfaat setelah mati. Loh, mestine ngoten. Lah nek wong sing bodoh wal ajizu man taba'a nafsahu hawa. Orang yang bodoh, orang yang lemah adalah orang yang selalu nurutan hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allah amannya. Sementara oleh kepengin swarga ngebet. Wah, kebensaken nih. Ya, kula sampean dongane kula tulis mriku, mungkin sampean gak hafal sampean ngono. Ya. Soalnya doa ini sing tepatnya nih ya bahasane Allah, bahasa Quran sing cocok. Jene gak iso cara Jawa ya gak apa-apa. Asal aja dibaca dalam sholat. Ya kan karena kula biyen niku kula sanjang. Apa wong Islam cerdas sampai gak? Niki penelitian di dunia barat yang pernah diikuti oleh Profesor Dr. Dadang Hawari, ahli jiwa Indonesia. Ya, orang Islam itu kenapa kalau sujud lama? Nek sujud lama niku jantungnya pas ana ndukur. Nah, jantung ndukur terus ini mengalir cepat ke bawah ke saraf-saraf otak. Sel-sel saraf otak yang jutaan itu ikut teraliri dengan darah secara sempurna dan itu menjadi daya rekat terhadap ilmu yang dipelajari. Kayak niki lho Pak sing aran tafsir niki umure 56 tapi nek muni Al-Baqarah ayate 286. Terus kalimate pira? Mari ngono hurufe pira? Ngeten iki kobre lho kapan? Sing kari mek loro tok. Kul huwa al-Maidah. Sing mboten ketulis niki. Lah niki wonge kan mesti apa sih? Waktune lho, Pak. Lah kula sampean gae. Juara ngaji Quran. Oh, kok iki Ustaz mlebu swarga nek sampean lho gak wajane sampean niku. Wis ana telu sakniki sing muni. Kaitan cangkring tok biyen niku. Marang minggu kelima dhisik nika krembo. Wah, suwe-suwe nganut Pak Soleh swargane angel suwe. Wong dituduhna ririne kan. Ya. Lah karo soalé umum yai kan enak, pokok salat, poso, umpamane haji adek pindho, nggih ada zakat, anu ngono. Wis masih gak ngerti Quran kan. Wis beres to. Swarga insyaallah di lebaran swarga asal syafaate Rasulullah. Allahumma amin. Mantep. Enak ngaji nek ngono mantep. Iku jenenge uru-uru wong tapi njelungupno. Ya, uru-uru wong tapi njelungupno. Ya, bareng tenang kok lho lah kok ngene nek. Wah ya apa. Sampeyan Pak itu kono ya ini. Ya, mangane kula winginane ngaji tengene putih. Gero marinir enten ser-seran ngoten niku. Ya. Sampeyan saiki kate gak nganut sapa nek gak nganut yai. Ya nek zamane Nabi nganut Nabi, saiki nganut yai ae di-share. Sing nge-share sinten sing nge-share? Tamu sanjang nggih. Sapa? Sing nge-share nggih. Pengikut sampean sing setia niku. Lha iku bener sing eling nang ngono iku, nggih. Ya, kok iso nganut yai ae, aja nganut Nabi. Saiki Nabi gak ana nganut yai. Iku jenenge ndelat tapi jenenge. Ya. Nah niki lah Pak, jadi yang kedua ini sampean juga kewajiban untuk menyampaikan dakwah ini bagaimana orang-orang lain itu bisa mengikuti apa yang kita lakukan. Kalau kita berusaha untuk memenangkan Islam. Kalau Islam menang, pasti menang, itu pasti akan nolong, insya Allah aman. Tapi nek wong Islam melok jelongup, niku wae, enggak. Nah, jadi soalnya nek Islam mboten enten kiamat, Pak. Enggak mungkin Islam dipertahankan kalau nek kiamat. Makanya kalau sama kalau masih ada janji Allah dalam surat An-Nur ayat 55, masih wong gak setuju, tapi nek karepe Allah tidak ada kekuatan yang bisa menghalangi kemauan Allah. Wa ma tasyauna illa Allah rabbul alamin. Pun monggo kita terusaken. Ini mungkin sampean baleni malih. Jadi orang-orang luar di luar Islam ketoke samane enak-enak ambek sampean ngono. Tapi intine ya apa carane sampean melok agamane? Ya apa carane sampean melok agamane, sampean keluar dari Islam
Itu maunya mereka. Jadi tidak saja memadamkan cahaya Islam, tapi untuk mengajak umat Islam agar ya bertentangan atau tidak mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya. Ya, ini berarti Al-Quran mengungkapkan. Nah, informasi Al-Quran sing nyampein Allah, kali ngandel apa gak ngandel terserah masing-masing kita. Ya, nah, pun monggo kita terusakan. Ini ayat 83, nggih. Ayat 43 niki hampir sama kalian ngene surat Al-Jasiyah ayat 23 niki nggih. Afaroaita. Apa kamu nggih tidak memperhatikan? Nggih. Manit takhadha ilahahu, siapa yang menjadikan hawa nafsunya Tuhannya yaitu hawahu. Jadi barang siapa, tahukah kamu nek ngono mriku ngene sampean paling terjemahan ini. Coba beritahukanlah kepada kami. Ya. Siapa yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Apa anta takunu alim wakila? Apakah engkau Muhammad sanggup untuk menjadi pemelihara mereka agar mereka tidak mengikuti nafsu? Betul sakit. Ya, ini kan kami kalian ini surat apa? Al-Jasiyah ayat 23. Ya, Al-Jasiyah itu surat 45. Surat 45 ayat 23. Terus? Jadi sing jelas Islam niku hadir untuk apa? La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bi. Seseorang di antara kamu belum dikatakan beriman sehingga hawa nafsunya tunduk kepada apa yang dibawa. Yang dibawa Allah, doa Nabi Al-Qur'an. Nek nafsu cocok dengan Al-Qur'an baru iman. Nggih. Nikulah mangkane wong gak seneng niku. Tapi kalau orang sudah ditolong oleh Allah, buat itu berat, Pak. Ya, tidak ada kata-kata berat. Ya, karena tahu bahwa surga itu letaknya di atas. Ya, mboten enten ya apa kon gak kepengin jegur swarga mboten enten. Sing ono mesti munggah swarga. Ya, munggah swarga niku kudu cerdas, mboten cerdas. Iki mang Pak Madir disikapi. Ono waliman mari isa. Ya, walimah itu wajib. Terus ngaji. Wajib apa? Ya, sampai dikandani walimah ini teko kari-kari ae. Engko berkati kari buyar digawe berkati mari. Apa maneh bowo. Winginan dikak ngaji. Bowo. Wong bowo ae sampean masih saiki wong duwe gawe, menesuk teko rono. Tambah gawane akeh. Ya, ngono ditinggal. Sing cerdas, wong Islam nek gak cerdas, gak iso tutuk swarga. Ya, nah niku wae nggih. Nah, dadi niku Yahudi bersatu, Nasrani bersatu, kafir bersatu, napa? Dolim bersatu, lah terus wong iman. Lah wong iman iki kudu surat 9 ayat 71. Surat 9 ayat 71 harusnya begitu. Mungkin enten anune dewe-dewe niku. Enggak. Napa? Surat 9 ayat 71 walladzina amanu dan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa Maha Bijaksana. Niku kan harus bersatu. Kapan sing iso sing dijak bersatu kena apa gak niki kan. Ya, nek kita lihat dengan surat Syura ayat 13.
Sing kena dijak persatuan itu adalah orang-orang yang betul-betul tauhid. Nek wong syirik berat sih. Ya, diajak bersatu ini berat. Nggih. Apa syirik golongan, apa syirik fanatik golongan, apa syirik nuruti nafsu, apa syirik tujuan, apa syirik syirkul maqasid, apa syirik cinta, syirik itu semua syirik jenis syirik itu tidak bisa disatukan, sulit. Ya, kecuali orang tauhid. Siapa orang tauhid? Surat Surah ayat 13. Nah, surat 62 ayat 13. Betul ngoten. Ayatnya kaitan dengan syara alakum ngoten ya. Ayat ini syara alakum surat 42 ayat 13. Oh nggih. Nggih pun. Diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepada Muhammad dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama keimanan dan ketakwaan dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Nggih. Sangat berat bagi orang musyrik untuk mengikuti agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memberi orang-orang yang berada kepada agama kamu dan memberi petunjuk kepada agama yang bagi orang-orang yang kembali kepadanya. Jadi kan ini sing bisa disatukan orang tauhid, Pak. Ya. Tauhid itu artinya apa? Nggih, satukan kemauan kita dengan kemauan Allah. Aja manunggaling Gusti. Memang dalam Gusti saya siji denar iku, pateni para. Saya denar mengarang sapa pangeran? Ya aku iki. Mulai dhek maca hadis sajane gak sah. Tapi mau hadis itu ditakdir sah, artinya kudu ngeten, man ro'a nafsahu ro'a rabbahu. Siapa yang tahu dirinya, tahu Tuhannya. Nah, ini aku dipoco letter kae, sapa sing tahu dirinya, tahu Tuhannya. Kon Tuhan, ro sapa? Ya aku iki. Ya iki salah. Mesti ini kan man arafa nafsahu arafa rabbahu, siapa yang tahu kelemahan dirinya, tahu kekuasaan kebesaran Tuhannya. Sajane ngoten. Tapi berhubung wis kadung berlaku ngoten niku. Ya, akhirnya sesat. Makanya wong sing napa kan syirik enten pinten nika lali loro mea. Syirik kecil, syirik sing mati ketubruk sepeda pancal. Ya. Syirik kecil kan syirik sing mati ketubruk sepeda pancal. Lah nek syirik gede, syirik mati ketubruk sepur. Loro pundi? Gak iso. Mesti loro sing ketubruk sepeda pancal. Mate angel. Ya. Kan nek ngene sampean maca Riyadhus Shalihin niku enten wong telu, siji pejuang di jalan Allah, kedua ahli maca Quran, ketiga adalah orang kaya. Nggih. Jare malaikat Gusti Allah niku kawula sampean catetane saya sedanten. Saya lak jaremu. Tak takonane nyadak. Niki sirik cilik. Ya. Takoni, Mas, sampean tak kei kekuatan ben gak apa? Damel menjuangkan agama sampean ya Allah. Krana sapa? Krana sampean gak, kon gak krana aku. Krana kon dilem li ayyuqala suja, supaya kamu dikatakan pemberani. Pujian sampai sudah kamu terima di dunia. Syarat malaikat masuk neraka iki gak enak nemen. Ya, wong salah juange wis cuma niate tok. Ya. Mari yang kedua, sapa? Kula maca Quran. Kayak apa? Nggih ngajarno tiang-tiang niku, Pak, cek ngerti Al-Qur'an. Krana sapa kan? Nggih krana jenengan gak krana aku kan. Kon krana cek dipuji li ayu qari'un, supaya kamu dikatakan adalah pembaca Al-Qur'an. Ya, pujian sudah kamu terima. Syarat malaikat. Oh. Anak sing mantek ketubruk sepur sering gede. A B C D E F G. Pinten niku? A B C D E F G. 7. Lali wis harine. Gak iki nek gak diapalno ngono, kapan oleh ngapalno. Ben men takani malaikat jelimet men-men. Enggak, sampe cek eling dalile. Hasil gede niku ngene ku wau. Kancaku kula ben arek Jawa Tengah nggih kuliah bareng kula.
Kula nggih enten mriku kula warang. Gak nututi Mas, gak nututi. Ya enten enten pelange, Pak. Mboten sing jaga, pelange mboten enten. Lah arek niku enten kancane mlayu amblas, seput kok tulus cidek. Lah niki, ini. Ojo gak nututi. Diterusno ae. Diterusno. Akhirnya daging-dagingnya nyelelet ngene bempere sepur. Ya, tapi insyaallah niku nek wong niate golek ilmu, kain kuliah pertama. Wassalam. Ya, niku seri ketubuk sepur. Seri gede niku napa? Sirik cinta. Enten sirik cinta Pak Sadik anu? Enten. Nggih. Mboten sirik cinta ning ngeten. Mencintai sakliyane Allah padha ambek mencintai Allah. Al-Baqarah 165 sampai 167. Nggih. Mencintai selain Allah seperti dia mencintai Allah. Tapi walladzina amanu asyaddu hubbalillah niku ngoten. Nggih, ana cinta karena fanatik golongan. Ana cinta nuruti nafsu. Ana cinta tujuan. Napa cinta tujuan? Sampeyan nyekolah anak kate dadek napa? Napa? Ya, iki termasuk. Enggak, aja ngono. Niku nyalain surat Hud ayat 15 16, surat rata-rata wong sakniki nyekolahno anake mesti ujung-ujunge niku penggawean. Terus sampean ambek Al-A'raf ayat 10 gak yakin dah. Mboten sampean masih Al-A'raf ayat 10 gak yakin. Walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tazkurun. Sungguh kami telah menempatkan kamu di muka bumi dan kami jadikan di dalam bumi ini adalah sumber penghidupan bagi kamu. Sedikit sekali kamu yang bersyukur. Nggih. Sampeyan mau ditakoni ngeten nggih. Gusti Allah tahu keliru bagi rezeki ini. Pak Mas. Mun pasar tuku jajar-jajar sing ngatur Gusti Allah, gak tahu keliru. Ya, cuma keyakinane umat, Pak. Keyakinan umat. Nggih. Ya, pun. Terus saniki am taksabu. Apakah kamu mengira Muhammad anna aktsarahum yasmaun? Sesungguhnya kebanyakan mereka itu orang yang mendengar, au yaqilun atau mau memahami. Jadi orang yang uripe nuruti nafsu berarti sudah budak akale gak kanggo. Ya. Bahkan lebih sesat daripada binatang. Al-A'raf 179. Ya, niko. Nggih. Marungono ni sore adalah inhum. Tidak lain mereka itu illa kecuali kal an'am. Seperti binatang ternak. Maksudnya binatang ternak apa? Dia tidak bisa mengambil manfaat sesuatu. Ya, ono ayat-ayat gak bisa ngambil pelajaran. Makanya nek terjemahan ngene surah Al-A'raf 179 niku terjemahan alus sajane. Mau diterjemahno sing literal ngoten ya seje. Ya, nek niku terjemahno alus ngoten lak muni ngeten. Ya napa? Sungguh kami siapkan jahanam bagi kebanyakan manusia dan jin. Mereka punya hati, mati. Mereka punya telinga, budak. Mereka punya mata, bijak. Lha jane ngono. Coba niki sampeyan waca alus bahasane. Nggih, alus bene kok Firaun bene ngono sing sabar ngadepi Firaun bene kok oleh petunjuk ya. Firaun diharapno ngono. Lah niku terjemahane alus. Ya, asine ngono ngeten iki. Kami siapkan jahanam bagi kebanyakan jin dan manusia punya hati, hatinya mati, punya telinga, telinganya budak, punya apa? Motone picek, mereka seperti binatang ternak. Nah, jane ngoten niku ya. Oh niki terus jadi mereka terus inhum tidak ada mereka itu orang yang berbuat bertindak sesuai dengan kemauan hawa nafsu illa kal an'am kecuali mereka ini seperti binatang ternak yang tidak bisa mengambil manfaat sesuatu. Balhum bahkan mereka itu adallu lebih sesat apane sabila dalane. Nggih, karuan nek kewan sak menceluk sih nyaca.
Kewan mangan parine wis kate panen dipangan. Sampeyan celuk, "Bu, aja dipangan iku wae kaji gawe ngondokno anake." Krungu ta mboten? Krungu. Cuma ing mengongkon nyeluk apa ngeler. Karo iki. Ya, akeh wong ngoten niku. Makane wong nek nafsune iku menang, akale gelek kalah. Atine wis tambah iku sumbere sakale niku. Ya, lah nikilah jadi inhu balhum adallu sabila, lebih sesat jalannya daripada sekedar binatang karuan kanu akale. Iki ono akale tapi sesat. Ya, niku lebih sesat. Terus alam taro. Apakah kamu tidak berpikir? Ya. Ila rabbika, terhadap Tuhanmu. Ya. Cobalah kamu berpikir tentang kemuliaan Tuhanmu, pencipta segala sesuatu yang maha baik. Kaifa madzilli, bagaimana Allah memanjangkan bayang-bayang. Nggih. Sampe delok ayang-ayangan niku nggih. Nek jam 7 ngono dawa ayang-ayangane. Ya. Tapi carane ndak gampang, digeser sering ngene. Ngulon suwe-suwe. Ndek. Manu didawakno maneh. Enggak, dawakno maneh ngeten rada dawa titik. Terus sama ngulon tambah dawa mareh. Niku kan Allah menunjukkan ciptaan yang seperti ini supaya mereka itu bisa mengambil pelajaran bahwa Allah itu maha segala-galanya. Maha segala-galanya. Jangan sampai apapun yang disampaikan Allah engko gak iso nrimo. Jangan. Ya. Jadi mereka itu lebih sesat jalannya. Bagaimana, apakah kamu tidak memperhatikan terhadap kekuasaan Tuhanmu dalam menciptakan segala sesuatu? Bagaimana Allah memanjangkan bayang-bayang? Ya. Bayang-bayang dipanjangkan. Ya. Walau syaa, kalau Allah mengendaki, la ja'alahu sakinah. Allah akan menjadikan bayang-bayang itu sakinah, tenang ini. Kapan tenang? Nggih, sampeyan delok nek pas beduk deng-deng niku. Rubdoh niku kan meneng ya. Nah, summa ja'alna syamsa, kemudian kami jadikan matahari nggih alaihi, atas bayang-bayang tadi, dalilan sebagai petunjuk. Jadi Allah menciptakan bayang-bayang pola srengenge niku wae. Momong kan srengenge niku kira-kira enten bayang-bayangane. Gak ono sing ono mek bayang. bayang gak padha. Nggih. Nah, jadi ini sebagai petunjuk. Mari ngono ni sore Allah berfirman, wa huwallazi, dan dialah Allah zat yang ja'ala kang wis ndadekna sapa Allah lakum krana sira kabeh alaila ing bengi didadekno libasan ing pakaian. Pakaian artinya apa? Yasturukum bidzulmihi kama yasturukum libas. Jadi dengan gelap itu, itulah tempat kamu untuk tidur, ya, istirahat, ya, tidur ini maksudnya wa nauma subata, dan tidur itu sebagai tempat istirahat. Ya. Wa ja'ala lan Allah ndadekno an-nahara ing siang nusuron sebagai tempat untuk berusaha. Ya, ini sajane ini Allah menunjukkan kekuasaan-kekuasaan yang ditunjukkan kepada manusia supaya manusia ini bisa memperhatikan tentang kekuasaan Allah. Begitu ngerti kekuasaan Allah, maka dia tidak pernah tidak patuh kecuali hanya samina wa atona. Jadi Allah menunjukkan ayat-ayat ngeten niki tidak lain adalah, jadi ada ayat kauniyah, ada ayat qauliyah. Ayat qauliyah itu adalah supaya kita memerlukan pemikiran yang tajam untuk memahami isi kandungan ayat niki. Terus nanti kalau ayat-ayat kauniyah ciptaan Allah ini menunjukkan bahwa manusia wis gak ngereken omongnya Gusti Allah, maka yang bicara sekarangnya adalah ayat kauniyah. Dan ini persis janji Allah dalam surat Fusilat ayat 53, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annaul haq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Jadi ini Allah berjanji, kami akan memperlihatkan kepada manusia tanda-tanda kekuasaan yang ada di alam, yang ada pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran kebenaran,
apa tidak cukup Allah sebagai saksi terhadap kebenaran Al-Qur'an ini. Bahasa kasane nek kon tak omongi halus gak gelem, susuhe ngomong. Lah ya apa diomongi halus-halus gak gelem terus diapane? Ya pada sampeyan nuturi anake, tuturi pisan pindho dihalusi nak kon sing temen ngene. Marung wis suwe setahun, 2 tahun, 3 tahun anake gak ngreken. Susuhe napa sampeyan nuturi? Ya, kon tak tuturi ngene gak gelem susuhe iki lho. Ya, iki lho, kegemane kok baru ngono. Ya. Nah, iki karuan nek arek ngene. Lah iki wong umum wis dewasa ya padha gak ngerti. Dikek umur digawe ibadah nang apa nang Gusti Allah gak. Kek umur digawe anu. Sampeyan 96 kira-kira ya betul 96 e. Napa? Ya saged ae, mosok kalah mbek Elizabeth. Cali disabit. Nggih, pun tutuk mriki Pak. Ada hubungan surat Maryam 71 dengan Siratul Ya. Dan tidak seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi Jahanam. di neraka. Ya. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan. Loh ya artinya setiap orang ini ya itu mesti diberi jalan mesti lewat Siratal Mustaqim. Ya, lewat Siratal Mustaqim. Iku sing bagian wong iman sing rada miglim titik ngoten niku kait munggah titik anjlok. Padahal ni sore kata Nabi ada kalalip, bantal ngoten niku. Ya. Lah, marang kejegur. Makane jahanam kan paling cidek. Neraka jahanam diunekno serem tapi paling cidek. Ya. Ya. Lah nguwat niki sing nguwat. Sampai Siratal Mustaqim ana kono ditentukan Siratal Mustaqim di sini. Kalau sampai ini adalah tetap berjalan dalam Siratal Mustaqim sini, insyaallah Siratal Mustaqim kono lancar. Lah nek ana kene wis munggah mudhun enten mriki pun kari nggih. Kalalip itu rintangan. Napa? Rintangan. Kalalip itu bantol ya kata Nabi. Jadi bantol ya hadis. Iku bantol niku sing wong kain mancing ngono tarik wis. Berarti wis gak berhasil wis iki. Ya. Cuma mungkin terakhir tinggal orang yang masuk surga paling akhir. Enten masuk surga paling akhir niku. Ya. Nah, tapi nek njaluk surga ojo paling akhir. Njaluk surga mesisan sing Firdaus, bleset to titik ni sore. Bleset to titik ni sore. Nek wis apa-apa masih nang akhir pokoke emper-emper titik ojo. Njaluk mesisan kaya sama Abu Nawas niku saiki Abu Nawas ilahi lastu lil firdausi ala wala aqwa ala naril jahimi. Ya. Nggih, kalau kita niku Pak, kajian. Napa? Hisab itu artinya nggih Rasulullah SAW mengatakan nanti di akhirat la yazalu qadama abdin hatta yus'al an arba'in. Seorang tidak bisa menggeserkan kaki nanti ya sebelum dia menjawab 4 hal. Itu hisabnya di antara 4 hal. 4 hal itu apa? Ya, an sababi fima abla. Coba masa muda habis untuk apa? Ya, wa an umrihi fima abla. Terus umur secara keseluruhan untuk apa? Ya, terus wa an ilmihi fima amila bihi. Ilmunya diamalkan apa enggak? Terus nanti ada wa an malihi min ain aktasabau wa fima anfaqau. Ini kan termasuk rangkaian dari hisab. Jadi hisab itu termasuk perhitungan, penimbangan amal, penampaan itu ada. Kalau enggak ada tulisan yang lengkap masalah proses hisab di akhirat. Ya, yang perlu kalau sampean ini adalah ya bisa patuh kepada Allah dan semangat dalam beribadah. Seluruh ibadah ini didasari dengan ilmu. Ya, ini karena ilmu ini gak tutup. Nggih, niku mawon kajian yang saged kula aturaken. Ya mudah-mudahan kalau sampean bisa istiqomah di jalan Allah ini, karena istiqomah di jalan Allah adalah merupakan kunci bahwa orang itu betul-betul memang sungguh untuk menjalani hidup ini sesuai dengan maunya Allah. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.